Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ustadz Dewa Putra dengan NIM 250605110197. Di sini saya akan mengerjakan ujian tengah semester praktikum algoritma dan pemrograman. Kita lihat dulu soalnya. Untuk ujian tengah semester disuruh membuat video, mengoding, dan juga harus menampilkan stopwatch, nanti diupload di YouTube. Kegiatan mengoding menggunakan NetBeans dan juga harus menampilkan stopwatch. Soalnya adalah membuat program untuk mengecek angka inputan dari user atau pengguna, apakah bilangan yang diinputkan itu bilangan prima atau bukan. Nanti outputnya akan seperti ini. Baik, pertama-tama kita buat stopwatch seperti dahulu. Ya, stopwatch. Nah, mulai. Ini stopwatch saya ada di sebelah kanan atas. Sebelum kita membuat program untuk menentukan bilangan prima dari inputan user, kita akan buat breakdown programnya terlebih dahulu sesuai yang diajarkan oleh Pak Rizal. Jadi breakdownnya yang pertama pastinya kita harus membuat input angka dari user. Kemudian yang kedua, kita harus membuat program untuk pengecekannya. Yang ketiga, kita harus mencetak hasilnya, apakah prima atau bukan nanti. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu definisi dari bilangan prima itu sendiri. Apa bilangan prima itu apa dan bagaimana? Kalau setahu saya, bilangan prima adalah bilangan yang hanya dapat dibagi dengan angka 1 dan bilangan itu sendiri. Coba kita cari terlebih dahulu. Bilangan prima untuk memastikan ya. Bilangan prima, ya benar. Jadi bilangan prima adalah bilangan bulat yang lebih besar dari 1 dan yang hanya bisa dibagi habis atau sisanya adalah 0 oleh 1 dan bilangan itu sendiri. Dari sini kita ketahui bahwa artinya bilangan prima itu hanya bisa dibagi oleh 2 angka, 1 dan bilangan itu sendiri yang sisanya adalah 0. Kalau gitu mungkin saya akan membuat programnya nanti. Saya buat pengecekannya yaitu dengan berapa jumlah pembaginya bilangan yang diinputkan nanti. Oke. Kemudian langsung aja kita bikin file baru. Kita kasih nama filenya UTS praktikum. Kita tunggu. Oke, kita mulai. Untuk pertama-tama pastinya kita buat kelas scanner ya. Kita buat kelas scanner di bagian sini. Import
kelas scanner itu Java ya, java.util.scanner. Nah, jadi kelas scanner ini nanti adalah untuk bertugas membaca inputan dari pengguna atau user. Kurang titik dan koma ya. Jadi kelas scanner nanti kita gunakan untuk membaca inputan dari user. Kemudian kita yang pertama membuat deklarasi terlebih dahulu, deklarasi inputan dan juga variabelnya. Kita akan buat scanner, kita buat objek scanner dengan nama input, misalnya input new scanner. Nah, scanner sources system in yang paling atas, scanner system dot in. Nah, setelah kita buat objek scannernya, jangan lupa kasih titik koma. Kemudian kita akan membuat variabel. Kita akan membuat variabel integer karena pastinya bilangan prima adalah bilangan bulat. Integer angka misalnya. Titik koma. Kemudian yang kedua kita akan membuat variabel ini. Karena tadi saya mau melakukan pengecekan bilangan primanya dengan berapa angka yang bisa dibagi oleh angkanya tadi. Jadi saya akan membuat variabel pembagi dengan nama variabel ya bagi aja, pembagi itu. Pembagi, jumlah pembaginya ntar kita kasih sama dengan 0, kita kasih kondisinya 0. Oke. Selanjutnya kita buat itu output, kita buat output yang menampilkan perintah untuk user menginputkan angkanya. Misalkan sistem out print masukkan angka atau masukkan bilangan yang ingin dicek. Panjang, masukkan bilangan, tidak saya masukkan bilangan yang ingin dicek nanti. Oke. Kemudian kita kasih variabel angka untuk menyimpan inputan yang dari user. Angka input, kita menggunakan scanner untuk membacanya. Input dot next integer ya. Oke. Di sini angka sama dengan input dot next integer digunakan untuk menghentikan program, kemudian membaca inputan dari usernya dan akan disimpan di variabel angka. Oke. Titik koma, jangan lupa tambahin dengan titik koma. Kemudian selanjutnya ini apa ini?
Setelah kita mendapatkan inputan dari user, kita akan melakukan pengecekannya. Kita akan menggunakan perulangan. Kita akan menggunakan perulangan for. Jadi saya akan membuat pengecekan dengan berapa hasil pembagi yang habis dibagi dengan 0. Kita buat for ya benar, for Ctrl Enter. Mana ya? Ini kah? Coba. Bukan. Manual aja seingat saya. Integer i, kita membuat variabel i sama dengan, kita mulai dari 1, kemudian titik koma, i nya kurang dari, nanti ini range nya ya, sampai kurang dari sama dengan angka, biar tidak terpanjang pengecekannya, titik koma, kemudian i plus 1, ya i plus 1, kurung perawat kemudian kita menggunakan if untuk melakukan pengecekan. If jika angka yang dimasukkan tadi angka modulus, kita menggunakan sisa bagi modulus i sama dengan 0, sama dengan 2 kali, sama dengan 0, berarti nanti jika sama dengan 0 nanti akan terhitung satu pembagi. Kita buat pembagi plus. Nah, jadi di bagian for atau perulangan ini, yang pertama for integer i sama dengan 1, berarti dimulai dari 1, i kurang dari sama dengan angka 1 sampai dengan angka yang diinputkan oleh user nanti. Misalkan angka 5, berarti 1 sampai 5 akan dicek satu persatu dengan if. Misalnya 5, angkanya di 5, dimodulus dengan i, dimulai dari 1 sama dengan 0. Jika iya akan terhitung 1 di pembagi sini, akan terhitung 1, kemudian dicek lagi kembali 5 dimodulus dengan 2 tadi, karena ini i plus jadi i nya nambah lagi 1 perulangan. 5 dimodulus lagi dengan 2 sama dengan, apakah sama dengan 0? Jika tidak akan kembali lagi dan tidak lanjut ke pembagi, kembali ke atas dengan melanjutkan program. 5 modulus lagi dengan i nya 3, apakah sama dengan 0, dan seterusnya sampai 5 sama dengan, apakah sama dengan 0, nanti jika iya akan masuk pembagi. Nah, nanti jika di dalam pembagi ini hasilnya ada 2, berarti itu termasuk adalah bilangan prima, karena bilangan prima hanya bisa dibagi dengan 2, maksudnya hanya bisa dibagi 2 kali, yaitu dengan 1 dan bilangan itu sendiri. Oke,
Kemudian kita tinggal membuat outputnya sekarang. Ya, sekarang kita buat outputnya untuk menampilkan hasilnya yang diinputkan oleh user. Outputnya cukup simpel. Kita hanya melakukan pengecekan berapa pembagi hasil pembagi yang di sini tadi, ada 2 atau lebih dari 2. Jika ada 2 berarti nanti termasuk adalah bilangan prima. Jika lebih dari 2 nanti termasuk bukan bilangan prima. Kita buat if, berarti if jika pembagi itu sama dengan 2, nantinya dia adalah bilangan prima. So, adalah bilangan prima. Angka tadi berarti adalah bilangan prima. Kemudian else-nya, mana else? Aduh, kurung kalau else-nya jika lebih dari 2 kan berarti jika baginya bukan 2 atau lebih dari 2 berarti bukan bilangan prima. So berarti angka bukan bilangan prima. Prima. Oke, sudah selesai. Yang terakhir pastinya jangan lupa untuk menutup scannernya. Input close. Nah, selesai. Kita akan coba print. Kita akan coba jalankan programnya. Kita masukkan misalkan angka 7. Nah, sudah selesai, benar. 7 adalah bilangan prima. Bentar, ini kita kasih spasi biar terlihat rapi. Kita coba lagi, misalkan kita masukkan 6. Ya, programnya benar, 6 adalah bukan bilangan prima. Kita coba sekali lagi, misalkan 11. Ya, benar. Jadi 11 adalah bilangan prima. Jadi programnya sudah berjalan sesuai dengan tugas yang diberikan, yaitu menentukan bilangan prima dari inputan pengguna atau user. Kita coba sekali lagi dengan angka yang besar, misalnya 89 bilangan prima. Apakah benar? Kita coba cek di Google. Apakah 89 termasuk prima? List bilangan prima 89. Ya, berarti programnya sudah berjalan dengan benar dan juga sudah selesai. 7 bukan? Ya, benar, bukan bilangan prima. Sekian dari saya. Itu adalah live coding atau program yang saya buat untuk menentukan bilangan prima dari inputan user.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.